Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswi Universitas Islam Kalimantan Muhammad Asad Al-Banjari, Banjarmasin. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah Metode Penemuan Hukum dengan dosen pengampu Bapak Miftah Ulumuddin Sani, SH.MH. Kami dari kelompok 5 terdiri dari 6 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. Dan langsung saja, inilah dia presentasi dari kami. Baik, saya Supo Berini. Di sini saya akan memandu video presentasi pada kesempatan kali ini. Tetapi sebelum kita lanjut membahas materi pada berikut ini, izinkan kami memperkenalkan terlebih dahulu. Top down, right, I made a name for myself. I can't lie, I'm doing well for my age. My dogs said they're praying on my downfall. Well, they just choosing the casket, now they souls in the grave. I'm a star right, gotta bark right. I induce pain, I am Luke Kane, makes a Bruce Wayne. I'm a Dark Knight, watch you stargaze. Got a hard bite, I'm a dog at the leash, better talk right. Oh, you wanna know me? Well, I'm the man, thought you knew. Now you know what it do. I'm a 94, baby, swanking like a brand new Mercedes. I'm a gentleman, now I'm settled in. Even when they said don't let them in, I said guess again. What's the way I walk into a room and everybody stare? Godfather-like presence, everybody know I'm here. Stepping right into my office, pouring bourbon on the rocks. Saya sendiri Supro Berini NPM 18810419 dan ada Hertasya Emelda Putri NPM 18810156, ada Nur Hidayah NPM 18810134, Andara Faujiah NPM 18810523, Siti Lutfiah NPM 18810472, dan yang terakhir Mustika Dwi Rahmatiara NPM 18810522. Kami dari kelompok 5 akan membahas tentang interpretasi komparatif. Definisi interpretasi penafsiran hukum adalah sebuah pendekatan pada penemuan hukum dalam hal peraturannya. Ada tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwanya. Sebaliknya, dapat terjadi juga hakim harus memeriksa dan mengadili perkara yang tidak ada peraturannya yang khusus. Penafsiran merupakan metode untuk memahami makna yang terkandung dalam teks-teks hukum untuk dipakai dalam menyelesaikan kasus-kasus atau mengambil keputusan atas hal-hal yang dihadapi secara konkret. Jazim Hamidi dengan mengutip pendapat Sudipno, Mertokusumo, Apitio, Ahmad Ali, dan Yuda Bakti mencatat 11 macam metode penafsiran hukum, yaitu 1. Interpretasi gramatikal, 2. Interpretasi historis, 3. Interpretasi sistematis, 4. Interpretasi sosiologis atau teologis, 5. Interpretasi kooperatif, 6. Interpretasi futuristik, 7. Interpretasi restriktif, 8. Interpretasi ekstensi, 9. Interpretasi otentik, 10. Interpretasi interdisipliner, 11. Interpretasi multidisipliner. Definisi interpretasi komparatif, yaitu penafsiran untuk membandingkan penjelasan berdasarkan perbandingan hukum. Membandingkan hukum tersebut untuk mencari kejelasan mengenai ketentuan suatu undang-undang, terutama bagi hukum yang timbul dari perjanjian internasional. Pada interpretasi komparatif, penafsiran dilakukan dengan mencari titik temu pada penyelesaian yang dilakukan di berbagai negara. Di luar hukum internasional, penafsiran komparatif sangat jarang dipakai. Interpretasi komparatif dilakukan dengan jalan memberi penjelasan dari suatu ketentuan perundang-undangan dengan berdasarkan perbandingan hukum. Dengan memperbandingkan hukum yang berlaku di beberapa negara atau beberapa konvensi internasional menyangkut masalah tertentu yang sama, akan dicari kejelasan mengenai makna suatu ketentuan perundang. Contoh interpretasi komparatif bisa diambil dalam pembagian waris berdasarkan pada hukum adat,
hukum Islam, dan hukum perdata barat. Warisan merupakan segala sesuatu peninggalan, bisa aset dan bisa utang, yang ditinggalkan oleh pewaris, orang yang meninggal, dan diwasiatkan kepada ahli waris. Wujud warisan tersebut dapat berupa harta, harta yang bergerak dan harta tidak bergerak, dan termasuk juga diwarisi utang, kewajiban. Harta yang bergerak seperti kendaraan, logam mulia, sertifikat deposito, dan lain sebagainya. Harta tidak bergerak seperti rumah dan tanah. Di Indonesia ada 3 jenis hukum yang berlaku, yaitu hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris perdata barat. Kewarisan berdasarkan hukum adat. Keberadaan hukum waris adalah salah satu bagian dari sistem kekeluargaan yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, hukum waris adat berpangkal dari bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan yang terdapat di Indonesia menurut sistem keturunan. Sistem keturunan yang terdapat dalam hukum adat di Indonesia antara lain sebagai berikut. A. Sistem matrilineal adalah suatu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan dari pihak ibu lurus ke atas. B. Sistem patrilineal merupakan sistem kekeluargaan berdasarkan pertalian keturunan melalui kebapakan yang menarik garis keturunannya dari pihak laki-laki terus ke atas. C. Sistem parental atau bilateral merupakan sistem keturunan yang menarik garis keturunan kedua belah pihak bagi dari garis bapak maupun dari garis ibu. Prinsip ketentuan dalam hukum waris adat memiliki asas yang berpangkal dari sila-sila Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, way of life. Pembagian warisan dilaksanakan secara damai dan musyawarah yang menghasilkan mufakat antara ahli waris setelah segala tanggungan dari orang yang meninggal selesai. Ditunaikan seperti melunasi hutang-hutangnya, biaya penguburan, melaksanakan wasiatnya, dan lain-lain. Kalau dengan cara ini masih belum juga selesai, maka dimintakan pertimbangan dan penyelesaian dari pihak kantor urusan agama atau KUA setempat. Oleh karena itu, segala pertimbangan dan penyelesaian dilakukan berdasarkan hukum Islam, sesuai ketentuan kitab Faraid. Warisan berdasarkan hukum Islam atau kompilasi hukum Islam. Sumber hukum waris dalam Islam itu ialah A. Al-Quran, B. As-Sunnah, C. Ijma, D. Ijtihad, E. Rukun-rukun waris. Rukun-rukun waris itu ada 3, yaitu 1. Mawaris, yaitu orang-orang yang mewariskan dan meninggal dunia, baik meninggal dunia secara hakiki atau karena keputusan hakim, dinyatakan mati berdasarkan beberapa sebab. 2. Al-waris, yaitu orang yang mewarisi orang yang bertalian dengan mayit dengan salah satu dari beberapa sebab yang menjadikan ia bisa mewarisi. 3. Al-mauruts, yakni harta warisan yang ditinggalkan mayit setelah kematiannya. Menurut hasil ijtihad para ulama Indonesia, yaitu kompilasi hukum Islam yang sudah menjadi hukum positif berdasarkan instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 tahun 1999 dalam pasal 171 sampai 214 buku 2 tentang hukum kewarisan yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Ketentuan dalam hukum Islam di mana ahli waris yang berhak menerima kewarisan terdapat 25 orang dengan perincian 15 orang dari pihak laki-laki dan 10 orang dari pihak perempuan. Menurut hukum kewarisan Islam, besar kecilnya bagian warisan setiap kerabat adalah berdasarkan derajat kekerabatan mereka. Bahkan tidak semua kerabat akan mendapatkan warisan karena hak-hak yang dimiliki oleh sebagian kerabat akan timbul jika terdapat kerabat tertentu. Hal ini telah diatur secara jelas dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam hukum kewarisan Islam, sebelum harta peninggalan dibagikan, maka harta peninggalan tersebut dikeluarkan dulu yang telah digunakan untuk biaya perawatan atau penguburan, melunasi hutang piutang pewaris, dan melaksanakan wasiat yang dibuat oleh pewaris. Hukum kewarisan berdasarkan hukum perdata barat KUHP Perdata. Dalam KUHP Perdata, berkaitan dengan waris telah dijelaskan sedemikian rupa. Menurut ketentuan undang-undang tersebut, yang berhak menerima warisan adalah para keluarga sedarah, baik sah maupun di luar kawin, dan suami atau istri yang hidup terlama. Keluarga sedarah yang jadi ahli waris ini dibagi dalam 4 golongan.
yang masing-masing merupakan ahli waris golongan pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Selain itu, yang berhak mendapatkan harta warisan apabila ditunjuk dalam surat wasiat secara testamentaik, yaitu ahli waris yang ditunjuk dalam surat wasiat terdapat dalam pasal 899 KUHP Perdata. Dalam hal ini, pemilik kekayaan membuat wasiat untuk para ahli warisnya yang ditunjuk dalam surat wasiat atau testamen. Dengan menggunakan metode interpretasi komparatif terhadap ketiga sistem hukum kewarisan yang berlaku di Indonesia tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pembagian waris menurut hukum adat tidaklah membedakan ahli warisan berdasarkan pada jenis kelamin, akan tetapi pembagian didasarkan pada strata keluarga, seperti anak pertama akan mendapatkan harta warisan lebih besar jika dibandingkan dengan anak kedua, ketiga, dan seterusnya. Sedangkan dalam hukum Islam, pembagian harta peninggalan dengan membedakan bagian ahli waris antara laki-laki dan perempuan. Dengan ketentuan 2:1, berbeda lagi dalam KUHP Perdata, yang berhak menerima warisan adalah para keluarga saudara, baik sah maupun di luar kawin, dan suami atau istri yang hidup terlama. Selain itu, diatur juga mengenai surat wasiat dari pemberi waris kepada ahli waris yang ditunjuk. Kesimpulan, singkatnya definisi interpretasi komparatif yaitu menafsirkan undang-undang dengan membandingkan berbagai sistem hukum yang sering digunakan dalam bidang hukum perjanjian internasional. Contoh interpretasi ini yaitu menggandingkan pengaturan mengenai warisan yang ada pada sistem hukum adat, hukum Islam, dan hukum perdata barat. Interpretasi komparatif ini bertujuan untuk mencari kejelasan mengenai makna dari suatu ketentuan undang-undang sehingga mendapat kejelasan hukum. Baiklah, mungkin cukup sekian video penjelasan tentang interpretasi komparatif yang dapat kami sampaikan. Semoga penjelasan ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi kami dan kalian semuanya. Kami dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih dan salah hilapnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.